Semangat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Daniel Agus Haryanto dari GKJ Purwokerto. Selamat bertemu kita dalam kasih Tuhan, dalam kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara akhir-akhir ini merasa khawatir? Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang khawatir. Ungkapan orang yang khawatir banyak macamnya. Nah, kalau memang kita khawatir, maka mari kita memohon berkat Tuhan terlebih dahulu agar kita boleh mendapatkan ketenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi ini. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu memberikan berkat yang terbaik di sepanjang hidup kami. Kau telah membangunkan kami dari nyenyak tidur kami pagi ini, dan dengan kesehatan dan kekuatan anugerah Tuhan, kami boleh bangun dan tidak menikmati hari ini, hari Sabat, hari Sabtu, pemberian-Mu, dan kami tidak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan kami ya Tuhan, dengan mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima kekudusan dari firman-Mu, dari kuasa Roh-Mu yang kudus kita, sehingga kami dapat mengerti. Kuasai hamba-Mu dan semua orang dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, merenungkan dan melakukannya di sepanjang hidup kami sampai Engkau datang. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kekhawatiran memang itu lumrah, itu wajar. Semua orang pasti khawatir. Bahkan raja pun juga khawatir. Kekhawatiran yang lumrah itu menjadi tidak lumrah kalau itu sudah berlebihan. Karena bacaan leksionari hari ini, Sabtu, tanggal 13 Juni 2020, berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran tentang apa yang dimakan, kekhawatiran tentang apa yang diminum, apa yang dipakai. Itu yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24 sampai dengan 34 yang menjadi bacaan leksionari hari ini. Nah, karena itu nats kita akan saya bacakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, terutama ayat yang ke-33, ayat favorit barangkali. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambah bagimu. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diminta agar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak orang mencari dunia, bukan kebenaran tetapi dunia, sehingga yang terjadi adalah khawatir. Ketika banyak orang khawatir, dia tidak fokus, dia tidak bisa melakukan yang benar. Itu sebabnya ada pujian. Tak
usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian itu mengarahkan kita untuk tidak takut, karena Allah yang memelihara kita, karena Yesus yang menolong kita, karena Roh Kudus yang menghibur dan melindungi kita. Kalau kita diminta untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berarti kita melakukan kebenaran firman-Nya. Ketika kita khawatir tentang pakaian, kita tidak usah memikirkan pakaian, sebab pakaian, kalau orang mencari, yang dipikirkan adalah tentang pakaian, dan dia tidak memikirkan tentang firman, maka yang terjadi adalah kita tidak memuliakan Tuhan. Bahkan kita diingatkan seperti binatang, seperti burung. Kita diminta untuk belajar seperti burung. Burung itu tidak menanam, dan dia tidak menyimpan, tetapi dia bisa hidup karena dipelihara oleh Allah. Ada saja yang dilakukan oleh Allah. Nah, kalau burung saja bisa hidup, apalagi kita, mahkota ciptaannya. Itu sebabnya kita tidak diminta untuk tidak khawatir. Demikian juga tentang apa yang dimakan, apa yang kita makan. Demikian juga tentang apa yang akan kita pakai. Bahkan Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa pakaian pakaian Salomo pun tidak lebih indah daripada bunga bakung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita mencari kebenaran Allah, melakukan firman-Nya sepanjang hari, kita mendengar dan melakukannya, dan kita mencari kebenaran itu, kita lakukan setiap hari, maka Tuhan akan menambahkan semuanya. Apa yang kita tidak pikir, Tuhan telah sediakan untuk apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang dicari oleh banyak orang. Bahkan kita juga dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak memiliki Allah. Nah, artinya apa, saudara? Kita tidak perlu khawatir karena kita punya Allah yang punya kuasa. Kita punya Allah yang bertanggung jawab, yang memelihara, yang menolong, yang memberikan kita ketenangan. Oleh karena itu, mari saudara, hari ini, pagi ini, apa yang akan kita rancang, jangan khawatir, tetapi serahkanlah semuanya, kekhawatiranmu
kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Itu yang dikatakan oleh Petrus kepada kita. Jadi kalau makanan sehari cukuplah sehari. Apa yang kita makan hari ini cukuplah hari ini. Besok ada Tuhan telah menyediakan. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok ada kesusahan sendiri. Jadi kita memikirkan dan menyelesaikan kesusahan sekarang. Kesusahan besok tidak usah kita pikirkan, karena Tuhan telah menyediakannya untuk jalan keluarnya bagi kita. Dibutuhkan firman dan melakukannya, agar kita tetap ada di dalam kasih-Nya. Karena itu saudara nggak perlu khawatir, karena Tuhan selalu memberkati kita. Karena itu pujian yang selalu mengingatkan kita, kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya menaungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Terang kasih Tuhan, kuasa kasih Tuhan, itu yang akan menolong dan melindungi kita, yang membuat kita tidak lagi khawatir, karena hidup kita itu milik Tuhan. Jadi Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, sehingga kita hanya mendengar firman-Nya dan melakukannya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Asal apa yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan semuanya. Sama seperti burung di udara, dia tidak khawatir. Tuhan menyediakan makanan untuk mereka. Demikian juga kita tidak perlu khawatir tentang pakaian. Kita tidak perlu khawatir tentang banyak hal. Kita tidak perlu khawatir apalagi COVID-19 ini. Dan sekarang kita sudah memasuki era baru dengan new normal. Kita tidak perlu khawatir. Apalagi juga dengan herd immunity. Kita juga diminta untuk ketika kita tidak khawatir, maka daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Sehingga ketika daya tahan tubuh kuat, maka virus COVID-19 tidak akan bisa menyerang, dan membutuhkan iman dan perbuatan. Karena itu saudara, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan hari ini, pagi ini sampai malam. Biarlah nama Tuhan yang kita muliakan dengan tetap bersandar dan tetap melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.